Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau sore adik sekalian. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita belajar termokimia bagian yang pertama. Jadi ada 3 kali pertemuan. Nah, termokimia itu belajar apa? Belajar tentang termo dan kimia. Jadi ini dibagi 2 kata. Termo identik dengan panas atau biasanya di dalam kimia disebut dengan kalor. Dan kimia tentu adalah reaksi kimia tentunya. Nah, jadi kalau kita belajar termokimia, kita belajar apa? Kita belajar tentang kalor yang terjadi di dalam reaksi. Nah, sebenarnya termokimia itu induk dari fisika, yaitu anak dari termodinamika. Termodinamika ini materi fisika nanti semester 2 kelas 11. Nah, ilmu tentang energi dan perubahannya di dalam suatu sistem. Nah, sistem di sini bisa sistem kimia, fisika, dan seterusnya. Nah, kalau kita termokimia, maka ini bagian dari termodinamika, hanya di dalam reaksi saja. Nah, oke. Istilah-istilah yang penting. Yang pertama ada yang namanya sistem, yang kedua ada namanya lingkungan. Nah, seperti kita ketahui, kalau ada reaksi kimia, maka biasanya direaksikan di dalam suatu tabung reaksi. Nah, maka yang namanya sistem ini, itu sesuatu yang menjadi pusat perhatian, atau yang fokus kita apa. Nah, biasanya zat yang bereaksi itu biasanya sistem. Nah, lingkungan berarti di luar sistem. Berarti dalam hal ini tabung reaksi lah ya. Nah, tabung reaksi dan udara di sekitarnya itu adalah lingkungan. Jadi kalau kita misalkan lingkungan itu adalah suatu lingkaran, ini sistemnya, lalu ini lingkungannya. Nah, maka reaksi itu bisa melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau menyerap kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, jadi makanya ketika ada reaksi kimia, ada tabung reaksinya yang panas, ada yang menjadi dingin. Nah, gitu ya. Kemudian sistem ada 3 macam. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang terisolasi. Nah, terbuka, jadi biasanya kalau kita di laboratorium, tabung reaksi kita kan terbuka ya, maka zat kimianya bisa keluar dan masuk. Jadi zat dan kalor bisa keluar masuk ya. Nah, kalau tertutup, zatnya nggak bisa keluar dan masuk, tapi hanya bisa kalornya yang keluar masuk. Nah, dengan terisolasi, baik zat maupun kalor dia tidak bisa keluar masuk ya, tidak bisa zatnya dan kalornya keluar masuk. Oke, itu dari konsep awal dulu, yaitu sistem adalah zat yang bereaksi, lingkungan adalah tabung reaksinya dan sekitarnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang istilah yang selanjutnya, yaitu enthalpy, simbolnya H karena berasal dari kata-kata heat. Nah, heat itu panas ya. Nah, apa itu enthalpy? Yaitu kandungan energi pada suatu zat. Misalnya kalau kita makan nasi, maka kita bisa memperoleh energi. Atau ada bensin di dalam motor, maka motor menghasilkan energi. Nah, kandungan energi biasanya ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini secara logikanya. Tapi secara kimianya, yaitu kalor pada tekanan tetap. Nah, kalor itu Q ya. Nah, tapi secara konsep dasarnya memang ini tekanan tetap, tapi secara logikanya energi yang terkandung pada suatu zat gitu. Nah, kemudian kalor di dalam reaksi kimia itu bisa dilepas, bisa diserap seperti sistem tadi ya. Nah, maka nanti ada 2 jenis reaksi.
ada reaksi eksoteran. Yang kedua ada reaksi endoteran. Ekso dan endo. Nah, reaksi ekso, ekspor. Reaksi yang melepaskan kalor. Melepaskan kalor dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Sistem ke lingkungan itu namanya reaksi eksoteran. Berarti kalau kebalikannya endoteran, menyerap kalor ya. Reaksi yang menyerap kalor dari mana diserap? Dari lingkungan ke sistem. Dari kalornya masuk ke sistem. Nah, akibatnya gimana? Akibatnya, kalau dia melepas, maka energi yang terkandung di dalam zat itu, energi pada suatu zat, itu berkurang. Nah, maka delta H-nya negatif. Kalau menyerap, maka dia bertambah energinya, berarti positif. Gitu. Kemudian apalagi ciri-ciri yang lainnya? Suhu lingkungannya naik. Suhu lingkungannya naik atau tabung reaksinya jadi panas. Suhunya lingkungan jadi turun atau tabung reaksi menjadi rendah. Nah, biasanya kalau kita membacanya di dalam sebuah grafik atau grafiknya, yang di atas adalah energi atau entalpi, maka delta H-nya negatif, jadi pereaksinya di atas, lalu hasilnya di bawah. Nah, jadi dia panahnya ke bawah. Bereaksi di atas, hasil di bawah, panahnya ke bawah. Nah, sedangkan endoteran, kebalikannya, bereaksinya di bawah, hasilnya di atas, sehingga nanti dia panahnya ke atas. Jadi energinya bertambah, atau delta H-nya bertambah energi, atau delta H juga boleh. Nah, inilah dia konsep dari reaksi eksoteran dan endoteran. Nah, kemudian kita lihat persamaan termokimia. Nah, kita ke persamaan termokimia. Nah, di dalam persamaan termokimia, suatu persamaan yang dilengkapi delta H. Dilengkapi oleh delta H, ataupun ada kalornya atau ada Q. Nah, yang pertama kita lihat pada reaksi eksoteran ya. Pada reaksi eksoteran, A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, lalu dia punya nilai delta H. Nilai deltanya min X kilojoule. Atau A tambah B menjadi C tambah D tambah Q. Tambah Q berarti kalornya jadi positif. Jadi kalornya dihasilkan jadi positif ya. Nah, itu dia reaksi eksoteran. Kemudian kalau reaksi endoteran, maka kebalikannya, zat A tambah zat B menghasilkan zat C tambah zat D, maka delta H-nya menjadi di sini positif Y misalnya kan. Nah, atau yang keduanya A tambah B menjadi C tambah D min Q. Nah, kalau sini plus Q, ini min Q. Jadi delta dan Q berkebalikan. Nah, kemudian apa yang penting? Catatan yang penting di dalam persamaan termokimia. Yang pertama, angka koefisien menyatakan jumlah mol zat. Menyatakan jumlah mol suatu zat. Jadi kalau sini ada koefisien A-nya misalnya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4, akan dibaca 1 mol A bereaksi dengan 2 mol B menghasilkan 3 mol C dan 4 mol D. Jadi langsung dibaca mol. Jadi koefisien itu adalah jumlah mol. Kalau nggak ada delta H, maka koefisien itu perbandingan mol. 1 banding 2 banding 3 banding 4. 10 banding 20 banding 30 banding 40. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Perbandingan. Nah, kemudian yang kedua, bila reaksinya dibalik, maksudnya ini menjadi C tambah D menjadi A tambah B. Nah, maka tanda delta H juga dibalik.
dibalik itu berarti plus jadi min, min jadi plus. Kemudian kalau dia dikali dengan suatu angka, dikali n, nah harga delta H dikali dengan n juga. Nah, karena di sini fokus kita ke mol, jumlah mol, maka ingat stoikiometri di semester 2 kelas 10. Oke, jadi kalau ingin mencari mol, kalau ada massa suatu zat, gram dibagi dengan AR-nya atau dibagi dengan MR-nya. Kalau AR itu atom, kalau MR molekul. Kemudian kalau ada volume gas pada STP dibagi 22,4 liter. Kemudian kalau ada molaritas dikali dengan volume sebuah larutan. Kalau ini volume gas, ini volume larutan. Nah, kemudian pada keadaan umum ada persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Nah, PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V volume, N mol, R ini tetapan gas 0,082, T-nya adalah suhu Kelvin. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita ingin membuktikan 22,4 itu dari sini sebenarnya. Nah, jadi kalau dia ada beberapa keadaan, kalau STP standar 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, maka volume gas itu kalau kita masukkan ke sini, R-nya itu 0,082, lalu ini jadikan Kelvin 278. Kalau tekanannya 1, maka volumenya berapa? Kalau molnya 1, maka coba dikalikan pakai kalkulator. Maka ini sekitar 22,38, 22,4. Nah, kemudian ada RTP, room. Room itu berarti 25 Celcius, tekanannya 1 atm. Nah, ini 278-nya diganti 273 ya, 273. Nah, 273 tambah 25, 298. Jadi kalau 298 kita ganti suhunya ya, dikali ini, maka hasilnya sekitar 24. Nah, jadi volume RTP itu mol dikali 24 liter. Kalau STP 224, maka RTP 24 liter. Nah, bagaimana kalau dia suhunya bebas? Maka masukkan ke sini. Jadi kalau suhunya 300 Celcius, tekanannya 2 atm, maka rumus dasarnya gitu ya. Tapi itu jarang. Yang penting garisnya RTP atau STP. 22,4, 24 mirip angkanya ya. Jadi seolah ini buahnya hilang satu ya, jadi 24. Nah, oke, kalau gitu ya kita coba soal latihan di LKS nomor 1. Oke, perhatikan ilustrasi percobaan berikut. Jadi di sini ada zat ditambah satu zat lagi, lalu ada tusuk T1 dan T2. Pasangan percobaan memberikan reaksi eksotera. Nah, apa ciri-ciri ekso? Eksotera ini melepas kalor. Melepas kalor. Jadi ada sistem, ada lingkungan. Jadi kalau sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan, maka lingkungannya jadi panas. Gitu dia. Jadi dia suhu yang naik 25 jadi 32 naik kan, berarti eksotera. Ini turun lingkungannya. Jadi yang kita ukur T2 itu seolah lingkungan. Jadi lingkungan yang terukur suhunya ya. Jadi ini semuanya lingkungan. Berarti kalau ini endo, nah ini juga naik ekso. Kemudian ini endo lagi. Jadi 1 dan 3B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Cermati peristiwa berikut. Endo. Berarti endo itu apa? Menyerap. Reaksi yang menyerap energi ataupun kalor. Boleh juga energi ya. Karena kalor itu energi juga. Nah, fotosintesis. Butuh sinar matahari. Nah, berarti menyerap sinar matahari. Berarti ini endo. Perkaratan besi, andai kan kita nggak tahu. Pengembunan, mengembun itu dari mana ke mana? Yaitu dari mengembun dari uap menjadi cair. Nah, maka untuk dari uap jadi cair, dia melepas energi sehingga dia berubah wujud.
Ingat di fisika. Menguap, membeku, mengembang. Nah, pembuatan senyawa anhidrat itu tidak dari senyawa yang ada airnya. Jadi kalau ada senyawa yang mengandung air, maka ini dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti senyawanya menyerap, berarti 1 dan 4. C. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, ini udah mulai kita hitung-hitungan ya. Nah, pembakaran sempurna itu ada O2, metan itu C4 ya, melibatkan sejumlah energi sesuai dengan persamaan termokimia. Nah, jadi C4 tambah O2, 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Nah, ini ada tambah, berarti ini Ki. Kan nggak ada delta, jadi Ki. Berarti ini reaksinya melepas atau menyerap? Melepas kalah. Nah, jika 6 liter metana itu C4-nya ya, dibakar pada ruang RTP, maka berapa kalori yang diserap? Oke, apa prinsipnya? Prinsipnya adalah mol itu dari koefisien aja. Jadi koefisiennya itu berubah jadi mol itu berubah jadi koefisien. Jadi kalau kita fokusnya C4, maka dari reaksi oke, 1 mol CH4 ini kalorinya 892,4 kJ. Itu kalau 1 mol. Kalau 2 mol dikali 2. Kalau 3 mol dikali 3. Nah, sekarang berapa mol? Nah, berarti kita cari molnya dulu. Dari volume RTP dibagi 24. Kalau STP 22,4. Berarti 6 liter per 24 bagi 6 berarti 4 ya. Jadi 1/4 mol. Nah, kalau 1 mol segini, maka kalau 1/4 misalnya X, maka caranya boleh dikali silang. X kali 1, X. Kemudian 1/4 kali 890,4. Nah, berarti 800 dibagi 4 berarti 200-an ya. Nah, di sini kita lihat 200. Yang ada kan 222 ya, 222,6 kJ. Nah, hasilnya segini. Nah, ada 2, itu yang pertama menyerap atau melepas. Nah, dari sini kan. Jadi kalau dia positif, dia melepas. Jawabannya yang E. Oke. Lanjut ke nomor 4. Reaksi exo. Exo itu apa? Melepas kalor. Nah, kalau kita nggak tahu biasanya, ini kan agak sulit ya atau hafalan. Maka gini, kalau ada oksigennya di kanan, itu endo. Kalau di kiri, eksoterm biasanya. Lalu ini kita nggak tahu C dan D. Nah, yang A yang umum, basa tambah asam menjadi garam tambah air. Nah, ini termasuk eksoterm. Jadi nanti suhunya jadi dingin, jadi jawabannya yang A. Oke, bagaimana C dan D? Anggaplah kita nggak tahu, kecuali kita baca data dulu ya di buku. Nah, itu dia cara. Kemudian, nomor selanjutnya, perhatikan perubahan energi pada reaksi pembakaran. Pembakaran itu harus ada oksigen, fosfor putih, jadi PM4 tambah oksigen. Jadi kalau kita buat reaksinya, PM4 ditambah 5O2 menghasilkan P4O10. Nah, bagaimana delta H-nya? Ini kan H ya, berarti delta. Nah, kalau yang namanya delta H akhir dikurangi H awal. Atau biasanya produk dikurangi reaktan. Gitu. Atau ujung panah dikurangi pangkal panah. Ujungnya. Nah, ujungnya di mana? Di E2 kan? Jadi E1. Berarti E1 pangkalnya di mana? Di E2. Nah, lalu E1 kan kecil. Jadi kecil kurang besar. Kecil kurang besar negatif. Resultannya E1 kurang E2 negatif. C jawabannya. Jadi kayak gitu cara membaca grafik. Perhatikan panahnya. Kalau panahnya ke atas, berarti di ujung panah dikurangi di pangkal panah gitu. Nah, kemudian nomor 6. Pada pembakaran sempurna setiap
mol karbon menghasilkan kalor 395. Massa karbon yang dibakar berapa? Jadi kalau kita mau tulis reaksinya, karbon itu C dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2. Nah, kalornya menghasilkan min 393,5 kJ. Itu kalau 1 mol. Kemudian bagaimana kalornya 97, maka berapa gram karbonnya? Jadi kita bandingin, kalau 1 mol C kalornya 393,5 kJ. Nah, kalau kalornya 983,75, maka ini berapa mol? X mol. Lalu dikali silang aja. Ini ke sini, ini ke sini. 1 dikali 983,75 sama dengan X dikali 393,5. Maka X-nya berapa? X-nya 983,75 dibagi 393,5. Nah, itu berapa mol? 983,75 dibagi 2,5 mol. Nah, ini 2,5 mol. Nah, yaudah, berarti ingat stoichiometry. Yaitu mol itu adalah gram per AR. Molnya 2,5 sama dengan gram per AR. AR siapa? AR C. C-nya 12. Nah, berarti gramnya adalah kali silang ya. 2,5 kali 12. 2 kali 12, 24 setengah kali 12, nah berarti 30 gram. Jadi jawabannya adalah 30 gram TNT. Oke, demikian dulu, nanti soal-soal selanjutnya kita lihat ke video kedua dan seterusnya. Sampai jumpa.